Ya baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu rekan kepala sekolah, juga ibu-ibu guru PAUD sekecamatan. Pada hari ini kita hadir di sini untuk mengikuti kegiatan dalam rangka mendukung rekan kita Ibu Gertrudis yang mengikuti calon guru penggerak. Mungkin sebentar kita bisa mendengarkan presentasi yang dibawakan tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya marilah kita mendengar sambutan dari Ibu Ketua Gugus. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, selamat pagi untuk semua. Selamat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati para kepala sekolah yang berkesempatan hadir, yang saya banggakan rekan-rekan guru, dan yang saya kasihi Ibu Fania sebagai seorang guru penggerak, calon guru penggerak. Seperti kita ketahui bahwa Ibu Fani adalah salah satu rekan guru kita dari TKN Santo Gabriel Nabeo yang sedang mengikuti program guru penggerak. Dari awal kita sudah memberi dukungan agar beliau dapat melaksanakan program ini sampai pada akhirnya. Hari ini kita diundang ke sini untuk mengikuti salah satu kegiatan yang akan diadakan oleh ibu guru ini. Salah satu kegiatan itu yaitu diseminasi tentang budaya positif. Untuk itu, saya mengharapkan untuk para rekan guru, para kepala sekolah, agar kita bisa menyimak dan terus mendukung ibu guru ini sampai pada akhirnya. Itu saja sambutan dari saya. Untuk waktu selanjutnya saya langsung berikan kepada ibu guru untuk bisa berbagi kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini memang harus kami lakukan karena di pendidikan guru penggerak ini sebagai aksi nyata yang harus kami laporkan. Seperti yang sudah ibu-ibu lihat di depan, ada foto ibu fasilitator saya, Ibu Elizabeth Den Colin. Dia berasal dari Kupang. Kemudian di sebelahnya ada ibu pengajar praktik, Ibu Anastasia Lewar. Jadi selama pendidikan ini saya didampingi oleh ibu fasilitator dan ibu pengajar praktik. Sebelum mengenalkan tentang budaya positif, saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk bermain. Ibu-ibu yang bagian kiri saya menggenggam, mengepat tangannya. Kemudian ibu-ibu yang bagian kiri akan mencoba untuk membuka kepalan tangan tersebut. Yang bagian kiri mengepal tangan dan yang bagian kanan akan mencoba membuka kepalan tangan. Coba kita saling berhadapan, yang bagian kiri dan kanan saling berhadapan. Yang bagian kiri seakan-akan di dalam itu kepalan tangan itu ada sesuatu yang paling berharga. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Iya, terima kasih ibu-ibu. Ya, jadi di permainan ini kira-kira menurut ibu-ibu apa makna atau pesan dari permainan ini?
Mungkin ada yang tahu, bisa angkat tangan. Mungkin ada ibu-ibu yang tahu. Apa makna atau pesan dari permainan ini? Ya, Ibu Berna. Baik, terima kasih. Ini sebuah kepalan tangan ini bisa diibaratkan seperti sebuah kehidupan. Ya, terlebih khususnya kehidupan anak ya. Misalnya dari dalam diri anak, kalau misalnya anak tersebut dia sudah mengatakan tidak mau belajar ataukah tidak mau untuk berteman dengan temannya, otomatis orang lain tidak akan pernah bisa memaksanya. Jadi saya rasa hanya seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita tepuk tangan. Mungkin masih ada dari teman-teman guru yang mempunyai pesan atau makna yang bisa kita petik dari permainan tadi. Ibu Ima mungkin, Ibu Mary. Atau Ibu Yuli? Ya, bagaimana Ibu Yuli? Dalam kegiatan ini kita tidak melihat siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi semua diminta untuk berpartisipasi aktif. Ya, terima kasih Ibu Lita. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin dari pemikiran saya bahwa kepalan tangan ini seperti akan diibaratkan hidup, kita punya kehidupan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Terima kasih, saya kembali. Ya, tepuk tangan. Jadi baik, terima kasih untuk Ibu Berna dan Ibu Lita. Jadi kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Berna dan Ibu Lita. Makna dari permainan tersebut bahwa siapapun tidak bisa masuk ke dalam diri kita, tidak bisa mengontrol diri kita jika kita tidak mengizinkannya. Hanya kita yang bisa membuka atau mengontrol diri kita, seperti dalam permainan tersebut. Seperti Ibu Yuli dan Ibu Mary, kalau Ibu Yuli tidak berkenan, tidak mengizinkan Ibu Mary untuk membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan itu tetap akan tertutup. Dari permainan ini kita dihubungkan dengan posisi kontrol kita sebagai guru dan anak. Selama ini kita selalu merasa bahwa anak itu dapat kita kontrol, anak itu dapat kita atur sesuai dengan kemauan kita. Padahal di budaya positif ini kami diajarkan dan ingin berbagi praktik kepada teman-teman guru untuk mengubah pola pikir atau paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol, di mana kita tidak bisa mengubah diri anak, kita tidak bisa mengontrol anak. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid,
Hal demikian terjadi karena murid yang sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol mulut menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak baik. Jadi, ketika anak mengizinkan dirinya untuk dikontrol, pasti karena ada motivasi. Di sini saya ingin memberitahukan ibu-ibu semua tentang 3 motivasi perilaku yang berasal dari dalam diri anak dan dari luar diri anak. 3 motivasi itu, yang pertama ada motivasi karena takut hukuman. Jadi anak-anak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Bukan karena keinginan dari diri anak, tetapi karena takut dihukum, yang sifatnya hanya bersifat sementara atau jangka pendek, sehingga tidak memungkinkan kita untuk menciptakan budaya positif seperti yang kita impikan. Yang kedua, ada motivasi perilaku karena ingin mendapat pujian atau penghargaan, di mana anak terdorong melakukan sesuatu jika ada pujian atau penghargaan. Ini masih identitas gagal anak. Karena apa? Karena bukan berasal dari dalam diri anak. Yang terakhir, ada motivasi karena memang dia menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai yang dipercayainya, atau yang biasa kita ketahui, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu di mana? Adanya di profil pelajar Pancasila. Ada bergotong royong, ada ketuhanan yang Maha Esa, dan lain sebagainya. Sementara di sekolah ada nilai menghargai orang lain, sopan santun, jujur, dan lain sebagainya. Itu termasuk nilai kebajikan universal. Setelah kita mengetahui tentang motivasi dari perilaku anak, kita juga harus mengenali kira-kira apa kebutuhan anak. Kenapa anak sampai melakukan hal tersebut? Anak melakukan hal tersebut karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anak. Kebutuhan apa yang harus kita ketahui? Ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup seperti apa? Coba, siapa yang tahu? Seperti apa? Iya, makan dan minum. Yang kedua, ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak, bukan hanya setiap anak, tapi setiap orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jika kita tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima, akan membuat kita berperilaku negatif. Jika ke anak akan mungkin lebih jahil atau lebih suka cari gara-gara terhadap teman yang lain, suka iseng. Itu jika kebutuhan dasar akan kasih sayangnya tidak terpenuhi.
Yang berikutnya ada kebutuhan penguasaan. Setiap kita pasti ingin dihargai, dipercayai untuk bisa melakukan sesuatu yang benar-benar bagian dari diri kita. Begitu pula anak. Mereka juga memiliki rasa untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka mampu. Berikutnya ada kebutuhan dasar atas kebebasan. Anak-anak menjadi bosan jika kita tidak memahami kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh anak. Berikutnya ada kebutuhan akan kesenangan. Seperti apa? Seperti bermain. Karena apa? Karena dunia anak itu bermain. Jika dalam pembelajaran kita tidak melakukan dalam kegiatan permainan, maka anak akan bosan, akan mengganggu teman. Ya, jadi itu kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Ketika kita sudah mengetahui tentang 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita harus menempatkan diri kita di posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, kira-kira selama ini dalam pembelajaran selama ini, ibu-ibu menggunakan posisi kontrol yang mana jika anak melakukan kesalahan? Mungkin ada yang bisa? Posisi kontrol selama ini yang kita lakukan. Bagaimana? Ibu Ima? Bu Mary? Ya. Kalau dari saya mungkin jujur saja selama ini yang saya lakukan di sekolah saya yaitu di penghukum. Karena kalau anak-anak membuat sesuatu selalu memberi target, harus bisa. Kalau tidak bisa sebentar, jangan keluar, jangan istirahat. Itu mungkin dari saya saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kris sudah menyampaikan posisi kontrol yang sering digunakan selama ini. Jadi kita jujur saja, posisi kontrol selama ini memang kita gunakan posisi kontrol penghukum. Selain penghukum mungkin ada yang lain? Atau semua kita menggunakan penghukum? Mungkin ada yang sebagai teman, atau mungkin pembuat merasa bersalah, atau mungkin sebagai pemantau. Mungkin ada, atau semua kita sama dengan Ibu Kris sebagai penghukum. Sama? Ya, jadi baik. Selama ini memang kita sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi itu masih kita termasuk dalam identitas gagal.
Sehingga anak melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal atau dari luar diri anak, yang mana hanya akan bertahan dalam waktu paling lama mungkin sekitar 5-6 jam. Di luar dari pulang sekolah kita tidak bisa mengontrol diri anak. Anak akan kembali seperti perilaku semulanya. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui posisi mana yang seharusnya kita gunakan atau yang seharusnya dimiliki oleh diri kita. Kalau sebagai penghukum, anak datang langsung kita kasih hukuman. Kenapa datang terlambat? Cuci piring kah, cuci apa, pilih kotoran, kita langsung kasih hukuman. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, anak datang terlambat, mungkin kita bilang, kenapa harus datang terlambat? Kamu tidak kesian ibu guru? Ya, di situ anak merasa bersalah. Oh, gara-gara saya membuat ibu guru saya dimarahi mungkin. Atau sebagai teman juga bagus, tetapi anak hanya akan meniru guru yang disukainya, tidak semua guru diikuti. Jadi motivasi yang muncul baru dari eksternal, bukan dari dalam diri anak. Kalau sebagai pemantau, guru-guru hanya mengingatkan anak, apa aturan di sekolahnya kita, apa konsekuensi jika datang terlambat. Itu sebagai pemantau. Tetapi yang paling bagus yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena dengan menempatkan posisi kontrol sebagai manajer, seorang guru dapat menuntun anak untuk berada di posisi manajer juga. Anak bisa memperbaiki kesalahan dari perilaku yang dibuat. Dia bisa mengetahui, oh saya datang terlambat, kira-kira apa yang saya harus lakukan. Dia sendiri yang berpikir, dia sendiri yang menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya saya jangan terlambat? Oh, saya sudah berniat untuk mengubah diri, maka saya akan melakukan sesuai dengan apa yang sudah saya percayai. Itu posisi kontrol sebagai manajer. Ya, setelah kita mengetahui posisi kontrol sebagai manajer, kita juga harus mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah untuk membuat anak berada di posisi kontrol manajer. Caranya bagaimana? Dengan mengetahui 3 segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan menghakimi tetapi memperbaiki. Di restitusi, anak dibiarkan melakukan kesalahan, tetapi anak juga dibiarkan untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan bertanggung jawab atas perilaku yang telah dibuat. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, anak datang terlambat tadi, kita tidak langsung, kenapa datang terlambat? Kita bisa menggunakan pertanyaan atau konotasi yang lebih positif. Kira-kira mungkin dengan suara yang lebih lembut, kira-kira kenapa sampai datang terlambat?
tidak apa datang terlambat. Kita menstabilkan emosi. Kita menstabilkan emosi anak. Tidak apa datang terlambat. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Semua kita pasti pernah terlambat. Lalu kita mulai validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kira-kira apa yang membuat kamu sampai terlambat? Mungkin dia bisa menjawab, oh ibu, saya bangun terlambat. Atau oh ibu, saya tadi mama papa tidak kasih bangun. Seperti itu. Ya, terus kita lanjut menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini? Apa solusi dari persalahan yang bisa kamu dapatkan? Ya, oh ibu, mungkin saya besok mungkin bangun lebih cepat, minta bapak dan mama untuk ingatkan saya lagi. Seperti itu. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak. Kenapa kamu datang terlambat? Tetapi lebih ke memahami anak. Alasan apa yang membuat anak terlambat dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang dilakukan anak. Ya, ini ada contoh segitiga restitusi dan pertanyaannya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Divalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan mengetahui segitiga restitusi dan kita bisa terapkan ke anak, kita bersama kita meyakini bahwa dengan sendirinya perubahan positif yang kita cita-citakan di profil pelajar Pancasila tentang budaya positif itu perlahan-lahan akan tumbuh. Tentang keyakinan kelas tadi, ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memilih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas itu dia lebih abstrak, bukan secara tertulis. Dan keyakinan kelas itu dibangun atas kesepakatan dari semua stakeholder atau semua pemangku masyarakat yang ada di sekolah. Ketika kita sudah mengetahui tentang keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar, maka saya juga meyakini bahwa budaya positif itu bukan hanya sekedar disiplin positif yang kita percaya selama ini, yaitu peraturan, tetapi lebih kepada motivasi diri untuk mengubah
pola pikir kita untuk meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang kita percayai, lalu menjalankannya dengan maksimal. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada saran dari teman-teman guru, saya persilakan. Mungkin ada, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Epifania Getrudis yang sudah memberikan kita membagi tentang diseminasi budaya positif. Kiranya dengan apa yang kita sudah dapati, kita bisa implementasikan kepada peserta didik kita yang ada di lembaga kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Ada usul saran dari ibu-ibu semua mungkin? Jadi mungkin dengan nilai positif yang saya dapatkan ini, saya juga masih belajar karena masih melakukan pendidikan. Saya berharap dengan praktik baik yang sudah saya bagikan, mungkin kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing, terutama kepada anak didik kita. Supaya apa? Supaya kita lebih memahami karakter anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung memberi hukuman, tetapi lebih kepada mengenali kebutuhan apa dan bagaimana menempatkan posisi kontrol kita sehingga anak bisa capai ke posisi kontrol manajer juga. Sebelum saya menutup kegiatan ini, mungkin semua kita bisa berdiri. Ya. Mungkin bisa ikut gerakan dari saya. Kalau saya bilang selamat siang, ibu-ibu semua bilang siang, siang, siang. Luar biasa. Bisa ibu? Bisa. Selamat siang. Siang, 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 luar biasa. Ya, ulang sekali lagi ibu guru. Minta maaf. Selamat siang.